satu-satunya ini. Dia sudah PNS gitu kan, tapi tidak tahu bagaimana memberikan apresiasi, memberikan teguran kepada anaknya, sehingga anak tidak tahu tanggung jawab. Ini toksik juga bagi anak. Sembilan 90,4 FM Sonora Medan, sahabat Sonora masih di Sonora Siang, dan seperti yang saya janjikan tadi jam 11 sampai 12 kita bakal diskusi bareng Pak Agustinus Ketaren ya. Hari ini mengenai toxic parenting. Beberapa waktu lalu kita pernah membahas hal ini, tapi ini mungkin kita nggak ada salahnya mengingatkan kembali ya seperti apa toxic parenting. Mana tahu ada yang miss nih. Apa kabar Pak? Kabar baik, Mbak Rini. Sahabat Sonora, bagaimana kabarnya juga? Saya percaya baik semua ya di bulan puasa ini, yang menjalankan puasa. Oke, ini kenapa Pak Agus kita angkat lagi ini mengenai toxic parenting? Ya, saya lihat Mbak Rini ada beberapa hal yang mungkin juga kebanyakan kita memaksakan untuk orang tua berubah. Tetapi hari ini mungkin saya lebih fokus kepada anak-anaknya juga bisa mengalami perubahan, melihat mungkin ada gejala bagi orang tuanya gitu. Mungkin yang lalu kita dengar bahwa orang tua dong yang perlu berubah, bukan berarti orang tua nggak perlu berubah. Tapi toxic parent ini, saya hari ini membahas bagaimana sikap sebagai seorang anak menghadapi orang tua kalau memang kita tahu bahwa orang tua itu mengalami toxic parenting dalam perilaku. Sebenarnya toxic parents ini bukan hanya dalam bentuk verbal, bukan hanya dalam bentuk fisikal, tetapi dalam perilakunya yang mungkin tidak disengaja oleh orang tua itu mengakibatkan toksik bagi anak. Contoh Mbak Rini, Apa itu Pak? kalau orang tua memanjakan anaknya, ini kan Bagus dong. iya betul, perilaku yang memang orang tua nggak tahu, nggak disengaja, tetapi orang tua nggak melihat bahwa anaknya itu bertumbuh besar harus diberikan tanggung jawab. Tapi tanggung jawab itu tidak diberikan sesuai dengan porsi usianya. Itu dibiari. Nah, saya mau katakan pembiaran juga, ini juga mengakibatkan toksik bagi anak. Jadi setiap tahun, setiap anak itu terus bertambah dewasa. Nah, perilaku-perilaku yang membuat kita sebagai orang tua tidak disengaja loh. Tidak disengaja gitu. Atau mungkin nggak sadar malah gitu ya Pak? Betul, nggak sadar. Itu kan sikap memanjakan. Satu sisi saya sebagai papa kepingin banget memanjakan anak. Tetapi ada yang over gitu. Sampai kemarin, sampai dia usia anaknya satu-satunya ini, dia sudah PNS gitu kan, tapi tidak tahu bagaimana memberikan apresiasi, memberikan teguran kepada anaknya, sehingga anak tidak tahu tanggung jawab. Ini toksik juga bagi anak. Habisnya saya nggak pernah ditegur, habisnya saya nggak pernah dikasih tanggung jawab, ya semuanya dibantu, semuanya dikerjakan oleh papa mama, ya udah, itu toksik, pembiaran. Nah gitu, jadi jadi toxic parent ini juga kalau biasanya dikategorikan itu adalah tipe orang tua yang mengatur anak sesuai dengan kemauannya sendiri, kan begitu ya, tanpa menghargai perasaan anak, pendapat anak, ya. Kondisi ini bisa membuat anak merasa terkekang dan ketakutan. Nah, itu yang biasa didapatkan oleh anak atau pengertian daripada toxic parenting itu. Ya, saya melihat sisi yang lain, sisi yang berbeda, yang mungkin tidak disengaja oleh orang tua, yang memang menurut orang tua wajar, tetapi bagi anak itu tidak relevan. Nah, ini penting gitu. Ini penting karena memang apalagi di zaman anak-anak yang usia milenial itu kan udah lewat masa pertumbuhannya. Nah, saya mau katakan ya, usia bayi 0 sampai 2 tahun, nah 2 sampai 5 tahun. Nah, ini untuk membuat satu dasar yang benar. Jadi perilaku atau stimulasi yang dilakukan oleh orang tua kepada anak sesuai dengan batas usianya, hati-hati. Ini bisa mengakibatkan toksik bagi anak kalau kita tidak buat relevansinya gitu. Makanya saya encourage ya orang tua semua supaya mengubah pola, buat kurikulum di pola asuh di rumah tangga anaknya, dan lihat anakmu sesuai dengan porsinya. Ya, contoh, ada anak yang memang usianya sudah cukup remaja tetapi tidak diberikan tanggung jawab sebagai seorang remaja. Ada anak yang sudah cukup dewasa tapi tidak diberikan tanggung jawab untuk dia memberikan tanggung jawab dewasa itu. Ini toksik bagi anak tersebut. Sehingga waktu dia ngambil tanggung jawab itu,
Sehingga waktu dia tamat kuliah menerima tanggung jawab dari perusahaan atau bosnya, dia nggak siap. Nah itu karena memang perilaku yang dilakukan oleh orang tua. Dan orang tua, nah ini sering saya dengar, kalau dulu saya susah pak, kata orang tuanya, saya nggak mau anak saya susah. Iya. Nah ini kan di zaman milenial ini kan zona nyaman yang memang senang bagi anak-anak kita sekarang ya. Nah bagi orang tua itu senang memperlakukan anaknya seperti itu di zona nyaman. Nah manusia itu perlu dikasih tanggung jawab, bapak ibu. Anak-anak kita juga perlu dikasih tanggung jawab, perlu dibuat batasan, perlu dibuat regulasi, perlu kita mengasihi dia, tapi perlu juga mendisiplinkan dia. Nah batasan ini yang mau saya katakan, kalau tidak jelas atau abu-abu, itu mengakibatkan toksik bagi anak. Itu mengakibatkan racun. Nah bayangkan kalau ada anak yang tidak memiliki batasan, jam berapa keluar rumah, sampai berapa lama dia pulang, jam berapa makan malam bersama, jam berapa untuk melakukan tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Nih, saya dengar keluhan dari para guru, di mana anak-anak yang sekolah dari rumah ya pakai online begitu, wah sampai guru itu menjerit karena anak itu bisa meninggalkan layarnya pergi aja. Ya karena memang apa? Toksik bagi anak karena di rumah tidak pernah permisi duluan sama orang tuanya, permisi ya bu, permisi ya pak, nggak ada, ya keluar aja. Nah orang tua bingung, tiba-tiba anak ada 5 orang keluar dari layarnya, dicari mau di mana mau dicari. Betul nggak Mbak Rini? Benar. Jadi saya mau katakan ini toksik. Jadi kita baru tahu sekarang, sadar gitu bahwa perilaku tidak disengaja oleh orang tua yang mungkin hal-hal sederhana, yang saya mau katakan sederhana, tapi berdampak besar. Bagaimana how to respect other, bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Di mana kamu, Selin, gitu kan, dibuka layarnya, tiba orang-orang yang nggak ada. Hanya gurunya menjerit ini. Nanti yang ngelihat pembantunya. Gitu. Jadi mungkin orang tua menganggap ini ya biasa aja, tapi saya mau katakan ini bisa mengubah budaya kita, ini bisa mengubah karakter anak kita waktu kita melakukan pembiaran. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya mau kasih satu sedikit pandangan yang mungkin kita perlu coba melihat ya. Jadi bukan hanya bentuk verbal, bukan hanya bentuk fisikal. Mungkin para pakar-pakar yang terdahulu mungkin sudah memberitahu, mungkin di Google juga banyak hal tentang verbal yang merendahkan anak atau fisikal gitu, itu toksik. Tapi saya mau katakan hal-hal pelantaran atau pembiaran yang dilakukan oleh orang tua yang mungkin hal simpel, yang sederhana, yang mungkin kita anggap itu wajar, tapi tidak sesuai dengan porsi usia anak, ini juga menjadikan toksik bagi anak. So, careful, hati-hati ya para orang tua. Silahkan kita ubah kurikulum di rumah bagaimana kita terhadap anak kita. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya Pak Agus ya. Untuk sahabat Sonora yang ingin bertanya, ingin diskusi, ingin share gitu ya, boleh di WhatsApp 0811604080, 081160409004, atau bisa juga melalui media sosial Facebook, Twitter juga boleh, di Instastory juga boleh, Sonora Medan. Silakan, kita buka semua line diskusi untuk hari ini. Kalau untuk WhatsApp dan media sosial kita tidak buka untuk telepon, tapi paling tidak sahabat Sonora bisa bertanya langsung di situ atau diskusi, atau mungkin ada pengalaman cerita. Anak saya dulunya begini, atau saya malah nggak tahu kalau saya tuh ternyata toxic parent seperti itu. Oke, kita masih akan lanjutkan, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.